Podcast El dan Bule. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita kenalan dulu kali ya. Jadi di sini ada gue, Dianjila Sari, dan teman gue, Elsie Polora. Oke, jadi di sini kita mau bahas apa nih? Bahas tentang kejadian lagi viral-viral. Ngomong-ngomong viral, kemarin ada yang viral nggak sih di Karawang? Viral, kalian tahu nggak sih ada konser yang seru banget tuh kemarin? Lo nonton nggak? Gue nggak nonton, tapi gue lihat dari SG teman-teman gue, kayak tuh seru banget gitu. Tapi gue tuh jujur masih ada ketakutan sih untuk ke tempat-tempat ramai, karena kan seperti yang kita tahu tahun kemarin, khususnya 2020 ya, kita tuh ada pandemi COVID-19 yang dimana kita tuh nggak boleh keluar, kita nggak boleh ada di tempat yang ramai. Jadi gue tuh masih kebawa gitu loh. Jadi gue masih kayak, duh, takutnya masih ada nih si COVID-19, karena emang pada saat itu kan kita bener-bener di karantina, kita nggak boleh keluar, nggak boleh ada kegiatan. Jadi ya apalagi hal-hal kayak gini kan ruang lingkupnya besar ya, orang-orangnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada lagi, itu pasti bakal PR banget tuh. Kita bakal di karantina lagi. Aduh, gak enak banget ngomongin karantina. Kayaknya pernah ada nih yang viral-viral tentang karantina. Apa sih, lo tau nggak? Gue tau banget. Jadi pernah ada satu kasus yang kasusnya ini menyangkut orang besar. Aduh, siapa tuh? Rahel V-nya. Rahel V-nya, itu selebgram itu gak sih? Yang punya 2 anak lucu-lucu banget. Iya, anaknya sih gemes, tapi kelakuan ibunya agak minus ya. Aduh, emang dia ngapain sih si Rahel ini? Jadi, seperti yang kita tahu, kita kan pada saat itu kan ada COVID itu kita di karantina. Orang-orang yang habis melakukan perjalanan dari luar negeri itu ketika balik ke sini kita harus ada karantina. Nah, dia ini tidak karantina, malah langsung party. Partinya emang kemana? Partinya ke Lombok. Dia jadi kayak ada birthday, dia ulang tahun. Jadi dia party. bikin party ke Oke. Lombok. Soalnya yang gue tahu, kita tuh karantina ini ada di sebuah tempat khusus. Waktu itu di Wisma Atlet ya kalau nggak salah. Oh, jadi dia di Wisma Atlet harusnya itu kalau karantina 14 hari kan? 14 hari, tapi pada saat itu dia cuma 3 hari doang. Makanya kenapa orang-orang tuh bertanya-tanya, kok dia tiba-tiba bisa langsung ada di Lombok, dia bisa langsung ngadain party, sedangkan harusnya teman-teman influencer yang lain yang ikut ke luar negeri bareng sama dia itu masih di karantina, kayak gitu. Terus juga awal tadi kan dia kayak melanggar prokes kesehatan. Betul. Nah, dari melanggar prokes kesehatan itu dia kena konsekuensi sama hukuman apa sih? Jadi untuk konsekuensinya sebenarnya dia itu dijatuhkan hukuman oleh jaksa penuntut umum sebesar 4 bulan penjara. Tapi dari Pengadilan Negeri Tangerangnya hanya memvonis 8 bulan percobaan doang. Jadi kalau misalnya selama 8 bulan ini dia tidak melakukan tindak pidana lain, dia itu bebas. Tapi kalau misalnya di 8 bulan ini dia ada kasus baru dia di penjara. Selain itu, dia juga ada denda nih sebesar 50 juta. Ngomong-ngomong, berarti dia tuh melakukan sesuatu gak sih terhadap petugas itu sampai bisa 3 hari doang nih karena benar. Jadi sebenarnya dia itu menyuap si petugas Wisma Atlet itu. Iya, tapi dia tidak bisa untuk dijatuhi hukuman tipikor, tindak pidana korupsi. Kenapa tuh? Karena si petugas ini tidak bisa dibilang pegawai negeri sipil. Jadi dia itu tidak bisa dijatuhi hukuman tipikor atau tindak pidana korupsi karena itu tidak masuk ke pegawai negeri sipil. Dan jadi hanya dia itu mengembalikan uang sejumlah yang dia suap senilai 40 juta kepada orang yang bersangkutan. Dan dia tidak dikenai undang-undang itu. Jadi undang-undang yang dijatuhi itu hanya 2, yaitu karantina sama wabah penyakit menular. Berarti suap menyuap gak masuk nih? Gak masuk. Gak masuk. Jadi berdasarkan yang udah dipaparin sama Dian ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tuh jangan mentang-mentang punya banyak uang, kita jadi egois dan nurutin keinginan demi keuntungan kita sendiri. Betul. Jadi kalau cuma karena kepentingan sendiri, kayak mengenyampingkan kepentingan orang lain. Apalagi pada saat itu kan COVID-19 ini merenggut banyak nyawa ya. Kayak di sisi lain orang pada
bersedih karena kehilangan anggota keluarganya, tapi di sisi lain itu Rahel V-nya malah senang-senang. Oke, jadi mungkin podcast kita Episode kali ini bakal selesai sampai di Oke. sini. Kayaknya kita ada podcast lainnya, jadi jangan lupa ditonton. Untuk kali ini kita selesai dulu kali ya. Jadi see you in next episode. Bye. Bye.